Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku sekalian, kita sekarang memasuki ngaji Fihi Ma Fihi bagian ke-9. Semoga tayangan ini bisa menambah kemesraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, halaman 73. Ketika sifat-sifat buruk seperti kezoliman, kebencian, kecemburuan, ketamakan, keras hati, dan kesombongan ada dalam dirimu, kamu tidak merasa sakit karenanya. Tapi ketika kamu melihatnya ada pada diri orang lain, maka kau akan menghindar dan merasa sakit karenanya. Sifat-sifat buruk itu seperti kudis dan bisul. Pada saat sifat-sifat itu ada pada dirinya, ia tak merasa tersakiti. Namun ketika ia melihat sifat-sifat itu ada pada tubuh orang lain, ia justru merasa tersakiti dan menjauhi orang tersebut. Poinnya adalah manusia lebih mudah melihat dan merasa jijik kepada aib orang lain daripada melihat dan merasa jijik kepada aib sendiri. Padahal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah cermin dan dulunya pernah bersatu dalam eksistensi Tuhan. Nah, inilah kita. Kalau kita melihat atau mendengar aib orang lain, kita lebih mudah risih. Tapi pernahkah kita satu waktu saja kita merasa risih dengan aib kita sendiri? Kalau kita sudah mampu seperti itu, maka disitulah yang dinamakan kesadaran tingkat tinggi. Artinya apa? Kita sadar bahwa aib kita itu ternyata sama menjijikkannya dengan aib orang lain. Maka dari itu kalau kita sudah mulai sadar, harusnya kita bisa berhenti untuk merasa risih dengan aib orang lain. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk untuk merasa risih dengan aib diri sendiri. Yang perlu diperhatikan pada zaman sekarang adalah orang sekarang mulai bebas untuk mengekspresikan pendapat dan opininya melalui media sosial. Sehingga ketika ada berita yang negatif atau berita yang menampilkan aib orang lain, kita mudah saja menghujat orang itu, memfitnah orang itu, menjelek-jelekkan orang itu. Padahal tidak pernah dibayangkan bahwa bagaimana kalau diri kita yang ada di posisi orang itu. Jadi aib kita dibuka di depan umum. Apakah kita sanggup untuk mengalami hal yang seperti itu? Jadi daripada kita sibuk untuk menghujat orang lain, lebih baik kita meningkatkan kesadaran bahwa dia itu cerminku. Artinya seperti apa dia, seperti itulah diriku. Meskipun kita tidak pernah berbuat kesalahan yang serupa, paling tidak kita juga pernah berbuat kesalahan dalam hidup ini. Kanjeng Nabi pernah berpesan di sebuah hadis, beliau berkata, seorang hamba tidak akan mati sebelum dia melakukan apa yang dia ejekkan kepada orang lain. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan kita melihat seseorang yang dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita hujat dia, dasar pembohong atau dasar penipu atau dasar perampok, kita hujat dengan penuh perasaan. Maka kita tidak akan mati sebelum kita pernah menipu juga, atau sebelum kita pernah menculik juga, atau sebelum kita pernah merampok juga. Jadi apa yang kita hujatkan kepada orang itu akan menjadi kutukan bagi kita, kelak kita akan melakukannya juga. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya sebelum kita mati, kita dipaksa untuk melakukan dosa. Nah, itu adalah hadis Nabi. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain, karena khawatirnya kita nanti tidak bisa mati sebelum kita melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan. Nauzubillah min dzalik. Halaman selanjutnya. Di hadapan Allah tidak akan ada dualisme aku. Kamu berkata aku dan dia juga berkata aku. Sekarang karena kematian Allah adalah hal yang mustahil, maka dirimulah yang harus mati agar dia mengungkapkan keakuannya kepadamu.
Dan hilanglah dualisme aku. Maksud dualisme ini adalah ada dua aku, jadi ada dualisme. Di hadapan Allah tidak ada dualisme aku. Gambarnya seperti apa? Saya contohkan seperti ini ilustrasinya. Dan semoga Allah memberikan pemahaman yang paling baik kepada kita semua. Baik, gambar yang pertama ini mensimbolkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya gambarkan matahari, dan yang merah ini adalah aku. Artinya bukan aku sebagai pengganti subjek, tapi aku di sini adalah sebuah kalimat yang menggambarkan kepemilikan atau menggambarkan kekuasaan atau menggambarkan keinginan, hal-hal yang bersifat materi. Kemudian ketika seorang hamba menghadap Tuhan dan hamba ini masih mengandung aku juga, maka akunya Tuhan bertemu dengan akunya manusia. Di sini ada dualisme aku. Perlu diketahui bahwa kekuatan aku itu sangat dahsyat sekali. Perang di mana-mana, bencana alam karena ulah manusia itu karena perbuatan aku. Itu milikku, kemudian harta ini milikku, aku ingin lebih, aku ingin kekuasaan. Nah, dahsyat sekali kekuatan aku itu. Maka kekuatan yang dahsyat ini tidak bisa bertemu. Harus ada yang mengalah salah satunya. Karena Allah mustahil untuk kalah, maka yang harus mengalah adalah akunya hamba. Jika hamba ini ingin menyatu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaannya seperti dua burung yang terikat. Jadi misalkan Rumi mengatakan perumpamaannya seperti dua burung yang terikat. Berarti ada 4 sayap. Bayangkan dua burung yang terikat itu sama-sama hidup, kemudian mereka ingin sama-sama terbang. Apa yang terjadi? Maka keduanya tidak bisa terbang kemanapun yang mereka inginkan. Mereka akan kesulitan untuk terbang. Bergerak saja kesulitan, apalagi untuk terbang. Maka gimana caranya? Jika ada yang mati salah satu, artinya ada dua burung, kemudian yang satu mati dan diikat kepada burung yang hidup, maka burung yang hidup bisa terbang memikul burung yang mati. Harus ada yang mati salah satu. Atau seperti dua matahari yang berdekatan. Tidak akan pernah ada dua matahari di tempat yang sama. Karena apa? Karena akan merusak seisi dunia. Maka kekuatan yang super power itu harusnya hanya ada satu saja, tidak boleh ada lebih dari satu. Kenapa? Karena itulah kekuatan yang maha kuasa, yang bisa memimpin. Jika manusia mempunyai sifat aku, yang jadi apa? Yang kerusakan di muka bumi ini, yang jadi berlebih-lebihan. Gambar kedua, ini merupakan tingkatan pertama dalam proses tasawuf, yakni tahalli. Tahalli itu apa? Mengosongkan diri dari sifat-sifat duniawi, dari aku yang pertama ini, kemudian akunya dikosongkan. Proses membersihkan diri dan proses mempersiapkan wadah untuk cahaya ilahi. Bagaimana cara membersihkan dirinya? Caranya ada banyak. Ini yang disyariatkan oleh Islam, bahwa zikir itu bisa menghapus dosa, bahwa istighfar itu bisa menghapus dosa, bahwa mendekat kepada Allah, bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu bisa menghapus dosa, dan berpuasa juga bisa menghapus dosa. Intinya semua amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah bisa menghapus dosa atau mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini sebaiknya jasadan wa ruhan, artinya jasadnya kosong, ruhnya atau jiwanya juga kosong dari kotoran. Gimana cara mengosongkan badan? Ini dengan puasa. Jadi kita mengurangi asupan makanan di tubuh kita. Terus bagaimana cara mengosongkan kotoran dalam jiwa? Yakni melaksanakan ibadah-ibadah syariat Islam dengan ikhlas. Ketika wadah sudah kosong, masuk ke dalam tahap takhalli, yakni apa? Mengisi diri dengan cahaya ilahi.
dominan hati daripada akal. Dalam hidupnya hanya ada Allah. Nah, orang yang sudah mengisi dengan cahaya ilahi, maka yang dominan dalam dirinya itu sudah bukan akal lagi, tapi hatinya atau perasaannya. Kenapa? Karena akal tidak akan pernah mampu menampung cahaya Tuhan. Misalkan ada hidayah yang turun atau ada pemahaman ilahiyah yang turun, akal sampai kapanpun tidak akan mampu untuk mengaksesnya. Katakanlah proses Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, itu merupakan sebuah pemahaman ilahiyah. Buktinya apa? Pada saat itu orang-orang banyak yang tidak percaya. Kenapa? Karena akalnya masih di depan. Hanya Sayyidina Abu Bakar yang mengedepankan perasaan, yang mengedepankan keyakinan, sehingga beliau yakin apapun yang disampaikan Kanjeng Nabi pasti benar, tidak akan pernah bohong. Maka kemudian cahaya ilahi masuk kepada beliau. Nah, jadi orang yang mengisi dirinya dengan cahaya ilahi biasanya lebih mengutamakan perasaan daripada akalnya, sehingga tidak banyak perhitungan tapi banyak yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak pasrahnya juga atas segala ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, baru ketika diri sudah penuh dengan cahaya ilahi, maka diri ini bisa menyatu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi fana atau lebur bersama Allah, puncak kebahagiaan seorang hamba. Kemudian episode selanjutnya adalah melaksanakan tugas kewalian. Jadi ketika manusia sudah diisi, sudah awalnya kosong, kemudian diisi oleh cahaya ilahi, kemudian pada akhirnya dia bisa melebur bersama Tuhan, kembali lagi. Karena rumusnya adalah inna lillahi, semuanya dari Allah, wa inna ilaihi roji'un, pada akhirnya kita akan kembali pada Allah. Hanya pilihannya adalah kita mau kembali nanti setelah mati, atau kita ingin kembali ketika jasad dan jiwa masih menjadi satu. Ketika sudah melebur bersama Allah, yang diingat hanya Allah saja, tidak sampai di situ, Allah akan memberikan tugas. Kenapa? Karena alam masih belum berakhir, masih belum kiamat, sehingga manusia tersebut masih punya tugas, yakni melaksanakan tugas kewalian. Misalkan contohnya saja mendidik jiwa manusia untuk bisa kenal dengan Allah dan Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses di mana dualisme itu atau aku itu tidak boleh ada banyak, hanya aku itu yang pantas digunakan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selama manusia masih menggunakan aku, maka egonya tinggi, sombongnya tinggi, dia merasa memiliki segalanya. Maka sampai kapanpun dia tidak bisa untuk masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahalli. Hikmahnya adalah kurangilah pengucapan kata milikku, punyaku, kalau bukan karena aku, karena sejatinya tidak ada yang benar-benar milik manusia. Munculkan perasaan sungkan saat diri ini mulai banyak keinginan. Karena semakin banyak keinginan ini itu, maka semakin alot proses pengosongan diri. Perbanyak sujud atau terdiam merasakan kasih sayangnya. Karena itulah saat dimana posisi kita berada sangat dekat dengan Tuhan, jasadan wa ruhan. Manusia berasal dari ketiadaan, akan kembali pada ketiadaan. Adanya manusia mewarisi 99 sifat penciptanya. Bahkan akunya Tuhan pun ikut terwariskan. Saat ke-99 sifat dan akunya Tuhan dikembalikan pada pemilik sejatinya, saat itulah manusia lebur, kembali pada ketiadaan dalam tubuh Tuhan, jasadan wa ruhan. Dan episode hidup selanjutnya adalah murni kehendaknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.